Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Dialektika PKSPD dengan tajuk Kiprah Dewan Kesenian Indramayu akan kemana. Dan pada pertemuan kali ini saya mengundang pengamat termasuk pengurus Dewan Kesenian Indramayu 3 periode, Bapak Syahrir. Selamat berjumpa Pak Syahrir. Ya, sekarang ini kan ada perbincangan di warung kopi ya, bahwa Dewan Kesenian kelihatannya seperti lesu, kemudian tidak bergairah. Pembacaan Mas Syahrir sebagai pengurus 3 periode di masa saya, di masa Agung, terus di masa siapa lagi, si Udin Lebe ya. Nah, pembacaan masa lalu dengan kemudian pembacaan sekarang, apa yang bisa ingin diceritakan kepada publik soal Dewan Kesenian? Baik Pak, terima kasih dulu saya kepada PKSPD yang telah mengundang saya ya, untuk silaturahmi di sini. Dalam hal ini saya selama 3 periode itu sebagai komite audiovisual. Pada saat itu beberapa periode memang alhamdulillah jalan dengan baik. Kemudian setelah pergantian sekarang dengan kepengurusan yang baru, sebelum kepengurusan itu dibentuk, saya pernah diundang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk hadir di pemilihan ketua yang sekarang. Saya datang ke situ dan saya memberikan beberapa statement, dan statement tersebut adalah untuk kemajuan DKI ke depan seperti apa. Itu dari Dikbud Dan yang bicara. Dari saya diberikan waktu bicara pada saat itu, dan saya berbicara seperti itu. Adanya pendidikan non formal di dalam Dewan Kesenian. Memang programnya ada tidak Dewan Kesenian untuk pendidikan non formal, tidak mengandalkan pemerintah kabupaten atau dinas pendidikan? Belum ada. Belum ada. Sampai itu memang berjalan normal seperti apa adanya. Nah, setelah 3 periode itu kan saya vakum Pak. Saya tidak lagi mengikuti di dalam kegiatan DKI. Tidak diundang atau memang sudah ada jarak dengan para pengurus? Ya mungkin pada saat itu setelah kepengurusan yang baru, nama saya itu sudah nggak ada di situ. Jadi dianggap Mas Syahrir anggap tiada. Ya, Oke, kalau begitu pembacaan Mas Syahrir Dewan Kesenian Indramayu ini dari warung kopi ke warung kopi banyak yang gelisah. Nah, sebenarnya pembacaan Mas Syahrir, baik pengurus yang lama maupun yang baru saat ini yang mau berakhir, bagaimana? Iya. Sampai membaca kiprah itu. Kiprah perjalanan DKI. Iya, dalam perkesenian dan dalam konsepnya. Ya, ngobrol warung kopi kemarin ya, yang sengaja memang mungkin kita ngobrol bareng dengan teman-teman di warung kopi. Itu sebenarnya ada teman lama sudah 2 tahun beliau menanyakan kepada saya, bagaimana dengan DKI? Oh, DKI itu begini. Kalau umpamanya saya mau maju, bisa enggak? Terus maksud dan tujuannya bagaimana Pak? Saya bilang, karena kalau belum ada kejelasan tujuan utamanya, ya saya belum bisa memperkenalkan kepada teman-teman terima. Nah, setelah berbicara dan banyak dialog dengan beliau, akhirnya saya temukan ada yang baru Pak, ada yang baru yang mau membangun DKI ke depan. Makanya
coba saya Nah, perkenalkan. kalau bilang ada yang mau membangun Dewan Kesenian, berarti periode yang kemarin apa yang dibangun kalau begitu? Ya, Kalau ada terobosan baru, apa Dewan Kesenian Kepengurusan yang lalu tidak inovatif atau tidak kreatif dalam berkarya, minimal karya lah Iya. standarnya. ya betul Pak. Ya, Ya bukan begini lah maksudnya, kalau ada hari jadi dikasih proyek ya kan, baru kemudian dia punya proses kreatif yang itu juga mengulang terus daur ulang kan. ya. Nah, kalau pembacaan Mas Syahrir misalnya ada yang punya terobosan ingin Dewan Kesenian punya gagasan. Nah, kemarinnya gagasannya apa sih? Mungkin ya Pak, gagasan mereka ya, kemarin itu bagus menurut pengamatan dan kegiatan mereka ya Pak. Cuman yang saya lihat kok gedung sampai dikunci gitu. Oh, gitu. Nah, ini kan liris kan. Terus kalau gedungnya dikunci, apa teman-teman seniman Indam tidak bisa berkarya? Kan berkarya tidak harus ada gedung pemerintah. Betul. Terutama misalnya soal sastra, ya kan? Betul. Nah, gitu loh, soal lukis kan? Gitu loh. Nah, kenapa harus bergantung pada gedung pemerintah yang memang pemerintahnya tidak mau peduli dengan kesenian atau Dewan Kesenian? Apa kira-kira? Ya, kalau makanya kan menurut saya terobosan yang mereka keluarkan terus tidak direspon dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini tanda kutip bahwa kemitraan antara kesenian dengan pemerintah tidak direspon oleh Berarti pemerintah. melalui leading sektornya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dan dalam hal ini sebenarnya sebelum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu diakomodir oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya. Nah, sekarang dirubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di situ mereka menyampaikan mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi nyatanya buktinya bahwa DKI kok dikunci, ada apa? Nah, ini yang kita luruskan. Kenapa kita mau ke depan seperti apa? Itu mungkin alasannya. Oke, ada persoalan publik yang kemudian menaruh kecurigaan kepada seniman di dalam, terutama di Dewan Kesenian. Faktanya Dewan Kesenian hanya berharap pada proyek pemerintah soal hari jadi. Maka kemudian proses kreatifnya tidak jalan ya, maksudnya tidak mempunyai progres yang cukup bagus. Nah, lalu ada tudingan bahwa seniman di Indramayu menghamba pada kekuasaan atau menjadi pemuja kekuasaan. Apakah itu terjadi memang di teman-teman Dewan Kesenian menurut pembacaan Mas Syahrir? Ya, menurut penelitian saya selama saya masuk ke Indramayu tahun 2009, berarti sekitar 25 tahun saya di Indramayu, ada pun masalah tersebut saya baru dengar dari Bapak Om. Baru dengar dari Bapak Kan Om. pembacanya gampang, misal begini, para seniman hanya menunggu proyek 7 Oktober. Tentu kemauan penguasa berbeda dengan proses kreatif seniman, ya kan? Misalnya mau pentas ini tidak bisa, pentasnya itu saja kan. Nah, ini kan sudut pandang yang ibaratnya bagaikan air dengan minyak, tetapi publik melihat bahwa para seniman di Indramayu kok lebih condong atau lebih tertarik bermesraan dengan penguasa. Nah, kira-kira menurut Mas Syahrir apa yang menyebabkan Dewan Kesenian atau para seniman tergelincir pada persoalan itu? Cita-cita dulunya kan tidak begitu. Ide awal daripada pembentukan Dewan Kesenian tidak begitu, mengambil jarak dengan kekuasaan, lalu dia berdiri tengah sebagai juru bicara dalam berbagai hal, tapi faktanya kan gitu loh, kemudian mesra dengan kekuasaan sehingga tidak bisa lagi kritis terhadap praktek kekuasaan. Apa sebenarnya yang menyebabkan teman-teman Mas Syahrir tergelincir pada persoalan itu? Ya, menurut penelitian saya Pak, setelah saya mengadakan penelitian, ternyata di dalam ADRT DKI itu telah tercantum hal semacam itu. Adanya kemitraan antara seniman dan ada pemerintah dan DKI.
Nah di sini legalitasnya itu tidak jelas. Dasar hukumnya yang belum jelas. Sampai sekarang dasar hukumnya, makanya terjadi kerancuan antara seniman dan pemerintah. Itu yang saya lihat dari saya. Tapi kan namanya kekuasaan, program kemitraan kan harus menguntungkan penguasa. Betul. Kemudian mematikan kritik para seniman terhadap kekuasaan. Nah, kok senang dengan kemitraan seperti itu? Apa yang menarik teman-teman Mas Sahir di DKI kemudian senang dengan kemitraan sistem itu? Ya mungkin mereka menemukan zona nyaman, Pak. Oh, zona nyaman. Zona nyaman. Yang penting adalah Ya. zona nyaman. Padahal itu menenggelamkan proses kreatif. Iya. Saya tidak melihat lagi karya-karyanya kemudian bisa bicara kemanusiaan yang cukup dalam. Tidak ada lagi kritik sosial, tapi ya begitulah daur ulang terus menerus. Iya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita, perbincangan kita, apa yang ingin disampaikan kepada publik sebagai pengurus 3 periode yang lalu, kemudian apa harapannya Dewan Kesenian ke depan? Jika bursa calon ketua itu masih laku di pasar, itu masih ada yang berminat, apa yang mau diharapkan? Ya, pertama saya menyampaikan ternyata Dewan Kesenian ini seksi, Pak. Seksi banget. Apa seksinya? Itu banyak teman-teman ingin mencalonkan diri menjadi ketua Dewan Kesenian. Ini sesuatu hal yang seksi. Karena apa? Oh, berarti Dewan Kesenian Indramayu ada. Bukan karena ingin menambah kurikulum kita bahwa nanti mantan ketua Dewan Kesenian Indramayu gitu periode sekarang kan itu status sosialnya kan naik. Iya. Kan terlepas dari Oke, apalagi kira-kira yang mau disampaikan? Iya, yang saya sampaikan dengan ada teman saya kemarin sudah kenal dengan teman seniman itu, yaitu panggilan itu Bapak Yoyong. Bapak Yoyong telah saya perkenalkan dengan teman-teman dan sudah tahu dan sudah kenal. Apa responnya? Alhamdulillah banyak respon, ada yang positif dan ada yang negatif. Dan tidak semua hal yang negatif ataupun yang positif ataupun niat baik kita itu bisa diterima dengan baik. Oke, terima kasih. Kalau begitu akan saya undang Mas Yoyong kemudian untuk ada dalam dialektika jurnal PKS. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mas Sahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.